Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah e-bisnis mengenai pengembangan strategi dan prototipe solusi e-bisnis. Yang akan kami presentasikan adalah Cashly, yaitu platform custom smartphone cash yang memungkinkan pelanggan mendesain, melihat pratinjau, dan memesan cash sesuai gaya pribadi. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Dewi dari Pranajaya, yaitu saya sendiri, lalu ada Fatimah Nurjana, lalu ada Nisa Pujiati Ramadhani, serta ada Putri. Profil bisnis Cashly. Nama perusahaan yaitu Cashly. Model bisnis direct to consumer atau D2C. Produknya yaitu custom cash smartphone. Sistem produksinya yaitu make to order. Fitur utamanya ada pilih tipe perangkat, pilih template atau unggah desain, lalu ada live preview, lalu ada secure checkout, dan pembayaran melalui kris. Nilai utamanya yaitu personalisasi dan kemudahan desain digital. Yang selanjutnya, analisis bisnis SLEPT. Yang pertama ada sosial, meningkatnya tren personalisasi dan budaya estetika media sosial di kalangan milenial dan Gen Z. Lalu yang kedua ada legal, untuk kepatuhan terhadap UU ITE, UU PDP, dan UU Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, ekonomi. Tantangannya daya beli masyarakat dan persaingan harga yang ketat dengan cash generik. Lalu yang terakhir ada teknologi, infrastruktur cloud, integrasi kris, lalu cetak UV printing, dan selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, memiliki fitur live preview, pembayaran instan pihak kris, dan mendukung banyak pilihan tipe device. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan, statusnya sebagai brand baru, kesadaran merek masih rendah dan belum memiliki aplikasi mobile natif. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, integrasi teknologi AI desain untuk otomatisasi, motif, dan kolaborasi eksklusif dengan para kreator lokal. Dan terakhir ada threats atau ancaman, persaingan ketat dari kompetitor dan tingginya resiko peniruan plagiarisme, desain populer. Ada strategi pemasaran. Yang pertama smart objektif, menaikkan pendapatan website sebesar 25% dalam 6 bulan melalui kampanye promosi digital bertarget. Yang kedua, meningkatkan tingkat pembelian ulang menjadi 20% dalam 12 bulan melalui program loyalitas. Dan terakhir, volume transaksi mencapai 5.000 transaksi, sukses dalam 3 bulan setelah fitur baru diluncurkan dan didukung kapasitas produksi mitra. Yang kedua ada online value proposition, meliputi 4 diferensi. Yang utama ditawarkan yaitu desain sendiri, fitur live review real time, check out dengan mudah, dan menyediakan pilihan tipe perangkat yang luas dalam satu platform. Harga transparan dari alur pembayaran yang ringkas dan merinci, biaya kustomisasi, ongkos kirim, dan diskon secara jelas sejak awal. Dan terakhir ada promosi. Yang pertama kita menggunakan media sosial berbayar yang memanfaatkan Instagram dan TikTok Ads untuk menjangkau audiens target secara luas dan terstruktur. Yang kedua ada SEO untuk meningkatkan visibilitas dari mesin pencarian, dan email marketing untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Lalu ada user generate content atau konten ulasan dari pembeli, dan terakhir ada mikro influencer untuk membangun kepercayaan merek. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Supply Chain Management atau SCM, e-procurement, dan Electronic Customer Relationship Management atau ECRM yang diterapkan pada website Cashly. Pertama, kita mulai dari supply chain atau rantai pasok. Pada Cashly, proses bisnis dimulai dari supplier bahan baku yang menyediakan berbagai kebutuhan produksi seperti casing polos, tinta printing, kemasan produk, hingga aksesoris pendukung lainnya. Setelah bahan baku tersedia, proses selanjutnya dilakukan oleh mitra produksi. Mitra produksi bertugas mencetak desain yang telah dibuat atau diunggah oleh pelanggan ke dalam media casing menggunakan mesin printing khusus.
Sebelum produk dikirim, dilakukan proses quality control untuk memastikan hasil cetakan sesuai dengan desain yang diinginkan pelanggan serta tidak terdapat cacat produk produksi. Kemudian, produk yang telah selesai diproduksi akan diteruskan kepada mitra logistik untuk dikirimkan ke alamat pelanggan. Keseli bekerja sama dengan beberapa jasa ekspedisi sehingga pelanggan dapat memilih layanan pengiriman sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya, pada proses pembayaran, Keseli menggunakan payment gateway yang mendukung berbagai metode pembayaran, salah satunya QRIS. Selain QRIS, pelanggan juga dapat melakukan pembayaran melalui transfer bank maupun dompet digital. Dengan adanya payment gateway, proses transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan dapat terverifikasi secara otomatis. Selanjutnya ada e-procurement. Keseli menerapkan model buy-side e-procurement, yaitu perusahaan melakukan pembelian bahan baku secara langsung kepada supplier melalui sistem digital. Model ini dipilih karena mampu mempermudah proses pengadaan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Keseli juga bekerjasama dengan supplier tetap sehingga kualitas bahan baku seperti casing polos dan tinta printing tetap terjaga. Hubungan kerjasama jangka panjang ini juga memberikan keuntungan berupa harga yang lebih kompetitif serta kesediaan stok yang lebih stabil. Selain itu, seluruh proses pengadaan dilakukan secara terdokumentasi, mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga penerimaan barang. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan kontrol kualitas terhadap bahan baku sekaligus menekan biaya operasional agar tetap efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Electronic Customer Relationship Management atau ECRM. Untuk memperoleh pelanggan baru, Keseli memanfaatkan berbagai strategi digital marketing seperti paid ads melalui Instagram, TikTok, dan Google Ads sehingga produk dapat terjangkau lebih banyak calon pelanggan. Selain itu, Keseli menerapkan SEO atau Search Engine Optimization agar website lebih mudah ditemukan di mesin pencari ketika pelanggan mencari layanan custom case. Keseli juga menyediakan referral program, yaitu pelanggan yang berhasil mengajak orang lain untuk berbelanja akan memperoleh hadiah berupa poin atau voucher potongan harga. Sedangkan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, Keseli menyediakan loyalty program berupa sistem poin yang dapat ditukarkan dengan berbagai keuntungan. Selain itu, terdapat membership yang memberikan manfaat seperti diskon khusus, promo eksklusif, serta prioritas layanan pelanggan. Keseli juga menerapkan strategi cross-selling dengan menawarkan produk pelengkap seperti phone strap, tempered glass, maupun pop socket kepada pelanggan yang membeli custom case. Sedangkan upselling dilakukan dengan menawarkan pilihan material casing premium, kualitas cetak yang lebih baik, ataupun tambahan finishing seperti matte dan glossy sehingga pelanggan memiliki lebih banyak pilihan produk. Dengan demikian, penjelasan mengenai SCM, e-procurement, dan HRM yang diterapkan pada website Keseli. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai infrastruktur dan manajemen risiko. Dalam menjalankan bisnis berbasis digital, Keseli membutuhkan infrastruktur yang mampu mendukung operasional website agar dapat berjalan secara optimal. Pertama adalah aplikasi web yang menjadi media utama bagi pelanggan untuk mendesain custom case, melakukan pemesanan, hingga menyelesaikan proses pembayaran secara online. Kemudian terdapat database yang digunakan untuk menyimpan seluruh informasi penting seperti data pelanggan, riwayat transaksi, katalog produk, serta file desain yang telah diunggah oleh pelanggan. Agar website dapat diakses dengan cepat dari berbagai wilayah, Keseli memanfaatkan jaringan internet dan Content Delivery Network atau CDN. Teknologi ini membantu meningkatkan kecepatan akses website sekaligus memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Selain itu, Keseli menggunakan cloud hosting sebagai tempat menjalankan aplikasi dan menyimpan data perusahaan. Cloud hosting dipilih karena memiliki tingkat kendala yang tinggi, mudah dikembangkan sesuai kebutuhan bisnis, serta lebih fleksibel dibandingkan server konvensional. Seluruh data pelanggan juga dilindungi menggunakan sistem keamanan yang memadai seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, serta backup data secara berkala agar informasi tetap aman.
Selanjutnya adalah manajemen risiko. Dalam operasionalnya, Casely menghadapi beberapa risiko yang perlu diantisipasi. Risiko pertama adalah keamanan data pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan sistem keamanan berupa enkripsi data, firewall, dan pembatasan hak akses untuk menjaga kerahasiaan informasi pelanggan. Risiko berikutnya adalah server down yang dapat mengganggu aktivitas pelanggan saat mengakses website. Untuk mengurangi risiko tersebut, Casely menggunakan monitoring server secara berkala, backup data rutin, serta memanfaatkan layanan cloud hosting yang memiliki tingkat ketersediaan layanan yang tinggi. Selanjutnya terdapat risiko fraud atau penipuan pembayaran. Untuk mengatasinya, Casely menggunakan payment gateway secara terpercaya yang telah memiliki sistem verifikasi transaksi sehingga proses pembayaran menjadi lebih aman. Karena Casely bergerak di bidang custom design, terdapat pula risiko pelanggaran hak cipta desain apabila pelanggan mengunggah gambar yang bukan miliknya. Oleh sebab itu, Casely menerapkan syarat dan ketentuan penggunaan layanan, serta melakukan proses verifikasi terhadap desain yang telah diunggah pelanggan. Yang terakhir adalah resistensi terhadap perubahan, baik dari sisi pelanggan maupun tim. Ketika terdapat pembaruan sistem atau penambahan fitur baru, risiko ini dapat diminimalkan melalui sosialisasi, penyediaan panduan pengguna, serta pelatihan kepada karyawan agar proses adaptasi dapat berjalan dengan baik. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai infrastruktur dan manajemen risiko pada website Casely. Terima kasih atas perhatiannya. Maka, kesimpulan dari presentasi Casely ini yaitu Casely berpeluang bersaing di industri custom case smartphone melalui studio desain interaktif dan pratinjau real-time. Keberhasilannya bergantung pada penerapan strategi pemasaran digital, efisiensi operasional, penguatan CRM, serta dukungan teknologi dan manajemen risiko. Prototipe alur transaksi yang telah dibuat menjadi dasar pengembangan menuju peluncuran produk. Setelah ini akan disampaikan mengenai mock-up-nya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri. Di sini saya akan memaparkan mock-up atau tampilan dari aplikasi yang kelompok kami buat. Di sini ada halaman home atau dashboard, di mana di sini bisa kami menonjolkan atau memberikan keunggulan dari produk kami, yaitu custom design, fall or device, dan juga drop protection. Di sini juga kami menampilkan beberapa template atau desain yang kami sediakan. Nah, di sini juga ada design now, di mana customer bisa memilih dan juga membuat desain case mereka masing-masing sekreatif mungkin. Nah, di sini ada choice device, di mana fitur untuk memilih device yang customer gunakan. Contohnya, di sini saya pilih salah satu device. Nah, ini juga ada pick a template atau template yang kami sediakan. Customer bisa menambah atau membuat sesuai desain yang kami sediakan. Kami berikan 4 contoh. Atau bisa juga mengupload atau menggunakan desain yang mereka sudah desain ataupun foto pribadi. Seperti ini contohnya. Nah, ketika sudah merasa puas dan cukup untuk desain, bisa lanjut ke bagian pembayaran. Di sini memasukkan informasi seperti nama, nomor telepon atau HP, juga alamat pengiriman. Di sini juga kami menampilkan rincian harga yang harus dibayar oleh customer. Jadi ketika sudah dirasa informasi yang sudah di-input sesuai, maka bisa langsung konfirmasi pesanan untuk melakukan payment pembayaran item atau desain yang mereka buat. Di sini ada QR Kris sebagai metode yang kami gunakan. Nah, ketika sudah bayar sekarang. Nah, ini sudah bayar dengan bisa menggunakan m-banking ataupun yang lainnya. Nah, mungkin sekian tampilan dari aplikasi yang kelompok kami buat. Terima kasih.